Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita belajar tentang uji Poirot sampel dites. Uji ini digunakan sebagai uji komparatif atau perbedaan apabila kedua variabel kuantitatif, interval atau rasio. Data didapat dari dua kelompok dengan subjek yang sama, namun dalam waktu dan perlakuan yang berbeda. Kemudian, pengujian untuk membandingkan selisih dua min dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Jadi berdistribusi normal ini merupakan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi jika ingin melakukan uji Poirot sampel dites. Kemudian jika data tidak berdistribusi normal, maka bisa menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Baik, kemudian ada beberapa kasus ini yaitu seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada pengaruh penerapan model problem based learning terhadap keterampilan pemecahan masalah matematika siswa kelas 5 SD. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh model PBL, mahasiswa melakukan tes sebanyak 2 kali, yaitu pretest dan posttest. Kemudian, pretest dilakukan sebelum adanya perlakuan, sedangkan posttest dilakukan dengan menerapkan model problem based learning. Ini adalah salah satu contoh kasus uji Poirot sampel dites, begitu ya. Baik, kemudian hipotesisnya HO tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum tes atau pretest dengan sesudah tes atau post-tes. Kemudian HA ada perbedaan hasil belajar antara sebelum tes dengan sesudah tes. Kemudian dasar pengambilan keputusan yang perlu kita ingat ada 2 ya. Yang pertama menggunakan nilai signifikan, kemudian yang kedua membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Baik, yang pertama dulu nilai signifikan. Jika nilai signifikan two-tail lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Kemudian, jika nilai signifikan two-tailed lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Nah, ini dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan two-tailed. Kemudian yang kedua, dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Yang perlu kita ingat, pertama, jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Kemudian, jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Nah, menurut saya antara kedua dasar ini yang paling mudah menggunakan nilai signifikan two-tailed. Baik, supaya lebih mudah, langsung saja kita praktek menggunakan SPSS. Di sini sudah saya sediakan data terkait dengan kasus yang pertama tadi, yaitu pemecahan masalah matematika. Di sini ada 20 siswa ya, atau 20 responden. Baik, langsung saja di sini sudah saya buka SPSS-nya, kemudian datanya sudah saya siapkan di Excel ini ya. Ini ada pretest dan posttest. Langsung saja saya copy untuk nilai pretest dan nilai posttest. Kemudian saya masukkan ke SPSS pada data view. Langsung saya Ctrl V atau paste. Jika sudah, maka di bagian variable view
Di sini untuk var 001 di sini saya ganti dengan pretest. Kemudian yang kedua saya ganti dengan posttest. Dan untuk desimalnya supaya ini tidak ada angka di belakang koma, di sini untuk desimalnya saya nolkan. Kemudian di measure-nya di sini karena skalanya interval atau rasio maka saya pilih scale. Ya, ini ya. Kemudian kembali ke data view di sini untuk dua angka di belakang koma sudah tidak ada karena apa? Di desimal sudah saya nolkan. Baik, yang pertama langsung saja kita uji normalitas terlebih dahulu karena uji normalitas merupakan sebuah atau suatu prasyarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan uji paired sample di tes. Baik, cara yang pertama silakan klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik dan arahkan ke explore. Kemudian di sini ada dependent list, ada factor list dan ada label case by. Jadi untuk data pretest dan posttest ini kita masukkan di dependent list. Untuk factor list dan label case by ini silakan dikosongkan. Kemudian silakan klik pada plots. Kemudian di sini ada normality plots with test. Silakan dicentang. Jika sudah seperti ini, kemudian silakan klik continue. Kalau sudah, silakan klik OK. Maka akan muncul hasil output SPSS. Nah, di sini ada test of normality. Nah, di sini silakan di copy, klik kanan copy dan silakan dipindahkan ke Word. Nah, ini sudah saya copy di Word-nya test of normality. Jadi hasilnya sama kan ya, hasilnya di sini 4,02. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan hasil output test of normality di sini berdasarkan Shapiro-Wilk karena jumlah responden tidak sampai 50 ya. Jadi jika jumlah respondennya 50 atau di bawah 50 maka silakan dipilih Shapiro-Wilk. Ini diperoleh nilai signifikan pada pretest dan posttest ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest berdistribusi normal ya. Di sini saya highlight warna kuning di sini, kedua nilai pretestnya ini di atas 0,05 atau lebih besar dari 0,05 sehingga kedua data pretest dan posttest ini berdistribusi normal. Jika sudah memenuhi syarat data berdistribusi normal maka bisa dilanjutkan uji paired sample di tes. Baik, saya buka lagi SPSS nya, kemudian langsung saja kita uji paired sample di tes. Caranya silakan klik analyze, kemudian pilih compare mean dan silakan klik pada paired sample di tes ya. Saya klik. Kemudian di sebelah kanan di sini ada paired variable. Silakan pindahkan pretest di variabel 1, kemudian posttest di variabel 2 dengan cara klik tanda ini ya. Jika sudah, untuk option ini 95% karena tadi kita untuk dasar pengambilan keputusan menggunakan alfa 0,05 atau 5% sehingga tingkat kepercayaannya atau keakuratannya 95% ya. Biarkan default saja, ini juga silakan dibiarkan, kemudian silakan klik OK. Nah, di sini sudah muncul 3 data ya, ada paired sample statistik, kemudian paired sample correlation dan paired sample di test. Ketiga data ini saya pindahkan ke Word. Nah, ini ya. Mari kita interpretasikan dari masing-masing hasil output. Yang pertama yaitu paired sample statistik. Di sini bisa dikatakan statistik deskriptif ya. Jadi di sini kita lihat nilai mean atau rata-rata bahwa
nilai pretest itu 57,3 sedangkan posttestnya 76,5, yang artinya nilai posttest ini lebih besar daripada nilai posttest, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan model problem based learning ini dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah matematika. Kalau di sini NN di sini adalah jumlah siswa, jumlah siswanya tadi ada 20, kemudian standar deviasinya, dan yang kalian ini adalah standar error. Kemudian yang kedua kita lihat pada paired sample correlation. Jadi berdasarkan hasil output ini diperoleh nilai koefisien correlation atau correlation sebesar 0,129 dengan nilai signifikan ini 0,587. Karena nilai 0,587 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dan posttest. Ya, jadi jika nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 maka tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara pretest dan posttest. Baik, saya lanjutkan pada paired sample t-test. Ya, jadi poin utamanya ada di sini. Apakah ada perbedaan pengaruh antara pretest dan posttest? Kita lihat pada nilai signifikan to tail. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk melihat apakah ada perbedaan antara pretest dan posttest secara statistik bisa menggunakan dua cara. Yang pertama melihat nilai signifikan to tail, dan kemudian yang kedua bisa melihat atau membandingkan antara t-hitung ini dengan t-tabel. Namun menurut saya kita kalau menggunakan SPSS itu akan lebih mudah melihat nilai signifikan to tail ini ya. Baik, kita interpretasikan. Jadi berdasarkan hasil output SPSS paired sample t-test, diketahui bahwa nilai signifikan to tail di sini lebih besar sebesar 0,000 ya. Artinya di sini 0,00001 misalkan seperti itu ya. Karena di SPSS terbatas hanya 3 angka di belakang koma, sehingga 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata keterampilan pemecahan masalah pretest dengan posttest. Nah ini ya, jadi sudah ada perbedaan secara signifikan antara pretest dengan posttest ya. Ini cara yang pertama menggunakan nilai signifikan to tail ya. Kemudian untuk cara yang kedua dengan membandingkan antara t-tabel dengan t-hitung. Di sini t-tabelnya yaitu 6,203 ya. Negatif ini diabaikan ya. Jadi silakan dilihat 6,203, silakan dibandingkan dengan tabel. Untuk tabelnya yaitu 2,093 ya, ini ya, karena DF nya ini degree of freedom-nya 19, sehingga 19 tarik ke kanan, dan di sini pada taruh signifikan 0,05, kemudian tarik ke bawah dan ketemu di sini untuk tabelnya 2,093 gitu ya. Jadi tinggal kita bandingkan dengan t-hitung tadi. Pada hasil output SPSS ini t-hitungnya yaitu 6,203, dimana lebih besar dari 0,05, sehingga O ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata keterampilan pemecahan masalah antara pretest dengan posttest. Jadi meskipun ada dua cara, sudah bisa dipastikan bahwa hasilnya sama, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan pemecahan masalah antara pretest dengan posttest, begitu ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji paired sample t-test. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.